Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaisuddin, NIM terakhir 135 dari kelas PAIC akan menyampaikan ringkasan materi mengenai misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah hingga membuahkan hasil piagam Madinah. Baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan Rasulullah kenapa hijrah ke Madinah, memilih kota Madinah sebagai hijrah menyampaikan wahyu-wahyu Allah, mengajak kepada kebenaran. Yakni yang pertama, kota Madinah merupakan tempat yang paling dekat dari kota Mekah. Jadi Rasulullah mengambil kota Madinah dikarenakan kota Madinah merupakan kota yang paling dekat dari kota Mekah. Yang kedua, Rasulullah mempunyai hubungan baik sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi dengan penduduk kota Madinah. Rasulullah sudah mempunyai hubungan baik. Hubungan tersebut merupakan ikatan persaudaraan. Karena kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib beristrikan orang Yasrib. Di samping itu, ayahnya juga dimakamkan di kota Madinah. Jadi Rasulullah memilih kota Madinah karena alasan ini juga. Selanjutnya, penduduk Yasrib sudah mengenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sikapnya baik, perilakunya baik, tutur katanya lemah lembut, mengajak seseorang itu dengan baik, tidak memaksa. Jadi Rasulullah berpikir bahwa akan ada penerimaan ketika hijrah di kota Madinah. Selanjutnya, karena bagi Nabi hijrah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat beberapa strategi ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, yakni strateginya yang pertama, Rasulullah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan tempat pertemuan umat Islam. Yakni masjidnya bernama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini merupakan masjid di mana yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah, yang sekarang menjadi pusat ibadah dan tempat pertemuan umat Islam di kota Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, karena ketika itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum muhajirin dan kaum ansor tidak damai, tidak bersaudara. Maka Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang ketiga, membentuk piagam Madinah, yakni perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, karena banyak yang tidak tertata, mulai sosialisasinya, mulai perekonomiannya, dan lain-lain. Yakni yang melatar belakangi bentuk piagam Madinah atau perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Yang pertama, Madinah dihuni oleh dua kelompok utama, yakni suku-suku Arab dan komunitas Yahudi. Di mana suku Arab dan komunitas Yahudi ini kelompok utama, kelompok yang besar, akan tetapi dia menyalahgunakan kota Madinah. Selanjutnya, komunitas Yahudi seringkali menjalin persekutuan dengan suku Arab. Akan tetapi persekutuan itu tidak baik, disalahgunakan, hingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Ini yang ketiga, menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khazraj, di mana ketika mengelola perekonomian, hubungan sosial,
itu kaum Yahudi menyalahgunakan suku Arab. Selanjutnya kaum Yahudi memanfaatkan situasi ini dengan mengadu domba. Jadi kedua suku Arab itu yang tadi konflik antara suku Aus dan suku Khazraj itu dimanfaatkan oleh kaum Yahudi. Melihat situasi yang tidak baik, yang tidak memungkinkan, Rasulullah membuat perjanjian. Nah, pesan yang terkandung dalam Piagam Madinah berisikan yang pertama pesan persatuan umat, di mana Rasulullah itu mempersatukan umat yang tadinya itu banyak pertentangan, yang tadinya itu banyak perselisihan, yang tadinya itu banyak kekuasaan, banyak penyalahgunaan. Rasulullah mempersatukan umat. Selanjutnya yang kedua, pesan persaudaraan. Rasulullah berpesan bahwasannya kita hendaknya bersaudara, kita hendaknya saling tolong menolong, membantu, tidak bermusuhan. Yang ketiga, pesannya yakni pesan persamaan derajat. Jadi Rasulullah membuat perjanjian bahwasannya kita derajatnya sama, sama-sama hamba, sama-sama manusia. Jadi tidak ada saling tindas menindas atau seolah-olah dunia ini milik orang yang berkuasa. Selanjutnya pesan kebebasan, yakni tidak ada manusia yang mungkin terintimidasi, tersiksa. Jadi semua itu perlu kebebasan. Pesan yang kelima, pesan kerukunan antar umat beragama. Jadi meskipun kita berbeda agama, Rasulullah menyampaikan hendaknya tidak saling bermusuhan atau toleransi dalam beragama. Pesan yang keenam, berbuat baik kepada tetangga. Dan pesan yang ketujuh, saling tolong menolong. Dan yang pesan terakhir, perdamaian. Jadi hendaknya kita sebagai manusia hendaklah kita berdamai, karena kita hidup tidak sendiri, karena kita juga membutuhkan manusia. Jadi cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.